Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan memperlihatkan sebuah sawit ya yang sudah kita injeksi suntik, dan setelah 3 bulan kemudian akan seperti ini, Pak ya. Jadi dalam video saya sebelumnya, saya sudah bikin video untuk injeksi suntiknya ya. Jadi ada dua cara untuk mematikan pohon kelapa sawit tanpa menebang ya, yaitu injeksi suntik atau infus di akar ya. Jadi injeksi suntik ini kita buat lubang. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah bikin video, Pak ya. Dan di sini saya akan sharing dari segi obrolan saja ya. Jadi untuk prakteknya saya sudah praktekkan di video saya sebelumnya. Jadi injeksi suntik ini kita buat lubang di batang pokok kelapa sawit ini. Untuk kedalamannya sesuai dari mata bornya ya, dan usahakan dari pembuatan lubang ini jangan tegak seperti ini, jadi miring seperti ini, Pak ya. Kemudian jika sudah kita buat lubang dengan mata bor, kita berikan obatnya, atau obat ini banyak sekali, Pak ya, yang bisa membunuh pokok kelapa sawit besar seperti ini. Dari Garlon, Starlon, kemudian dari Roundup, jadi banyak sekali. Jadi untuk mematikan pokok kelapa sawit ini kita bisa injeksikan suntik ataupun infus ya. Dan untuk infus sendiri kita berikan di bagian akarnya ya. Jadi akar sawitnya kita cari yang masih benar-benar aktif, Pak ya. Jadi kita potong, kemudian kita masukkan, jika Bapak ingat zaman dahulu es lilin, Pak ya. Nah itu berikan dosis seperti itu untuk akarnya. Jadi kita hanya memerlukan 2 akar aja, Pak ya. Itu sudah cukup untuk mematikan dari pokok kelapa sawitnya. Kalaupun ingin infus, jadi ada 2 opsi ya. Kita pertama bisa suntik atau injeksi suntik ya di bagian pokok kelapa sawitnya, kemudian infus di bagian akarnya ya. Itu akan cukup mematikan pokok kelapa sawit. Jadi tidak susah. Biasanya untuk cara seperti ini digunakan para petani kelapa sawit untuk regenerasi, Pak ya, sisip tanam. Jadi biasanya untuk mengalihkan hama kubang tanduk. Jadi biasanya sudah kita tanami terlebih dahulu menggunakan bibit yang baru, kemudian baru kita injeksi suntik ataupun infus tadi ya, untuk mematikan pokok kelapa sawit yang terlebih dahulu. Jadi untuk tata cara injeksi suntiknya saya sudah bikin video, ada di video saya sebelumnya ya, silakan Bapak cek. Dan ini adalah hasil setelah 3 bulan ya, setelah masa injeksi suntiknya. Jadi untuk masuknya lagi, saya ini agak sedikit malas ya, karena tempatnya ini sudah tidak diurus lagi atau sudah tidak dirawat, makanya sangat bongkor sekali jika kita hendak masuk ya. Nah seperti ini, sepil ketika sudah mati ya pohon kelapa sawitnya. Jadi mula-mula dia akan kering semua daun, kemudian merambat lagi, dia akan tumbang ya dengan sendirinya, rontok seperti itu. Jadi jika sudah kita injeksi suntik ataupun infus bagian akarnya, kita tidak diperbolehkan lagi untuk panen, Pak ya. Jadi kita biarkan saja buah-buahnya busuk, jangan sampai kita bermain curang, Pak ya. Jadi sangat tidak baik sekali. Itu akan membuat nilai kepercayaan kita dengan pengepul ini berkurang, Pak ya, jika nyampe ketahuan ya. Karena sudah memang tidak diperbolehkan lagi jika sudah injeksi suntik atau sawitnya sudah diracun, kita panen lagi hasil kebunnya. Jadi biarkan saja. Nah oke, tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya ingatkan kembali, jika hendak menonton atau cara prakteknya, silakan tonton di video saya sebelumnya. Saya sudah bikin video untuk injeksi suntik, Pak ya. Kemudian untuk infusnya ini saya belum pernah bikin video, cuman saya udah berikan cara-cara, tata caranya. Jadi hampir sama, Pak ya. Jika infus ini di bagian akarnya, kita pilih 2 akar ya yang benar-benar aktif.
lalu kita dosiskan untuk racunnya sebanyak plastik es lilin Pak ya. Zaman dahulu kita sering jumpai waktu kita masih kecil Pak ya. Jadi bagian akarnya seperti ini, kita pilih 2 yang masih aktif, kita potong, kemudian kita masukkan plastik esnya tadi yang sudah diberikan dosis obatnya. Jadi obatnya ini sangat beragam sekali ya. Kenapa saya tidak menyebutkan secara banyak jenis nama-nama obatnya, karena saya takut kena marketing penjualan ya, karena ini adalah sistem dunia online. Saya takut, jadi beberapa contohnya bisa Bapak gunakan ya. Bapak bisa gunakan galon ataupun Roundup dengan dosis tertentu ya, yang dapat mematikan pokok kelapa sawit besar seperti ini. Nah ini. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya ingatkan untuk rekan-rekan pembudidaya tanam kelapa sawit ataupun yang baru hendak menjadi pembudidaya tanam kelapa sawit, kunci sukses dalam budidaya tanam kelapa sawit adalah 1, pilihlah bibit yang benar-benar terjamin keasliannya ya. Jadi jangan sampai kita mendapat bibit abal-abal atau bibit yang kurang bagus ya kepercayaannya. Jadi harus benar-benar kita pastikan keasliannya dan harus bersertifikat ya tentunya. Kemudian perawatan yang berkelanjutan. Jadi kita harus mempunyai skema perawatan yang berkelanjutan ya, agar performa dari perkebunan kita nanti optimal ya, menjadi apa yang seperti kita harapkan ya. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan belajar ilmu baru tentang tanaman kelapa sawit ini jika kita sudah menekuninya ya. Nah, ketiga ilmu tadi jika Bapak terapkan, mudah-mudahan Bapak akan menjadi petani kelapa sawit yang sukses. Buahnya sawit di perkebunan Bapak bisa dipastikan akan optimal ya, seperti apa yang Bapak harapkan. Jadi ada hasil yang akan Bapak dapat ya. Mohon maaf karena saya lagi puasa agak tersedat tadi ya. Jadi usahakan Bapak dengan sepenuh hati merawat kebun Bapak ya, jika ingin mendapat kesuksesan dari kelapa sawit ya. Jangan sampai kita hanya tanam saja, tidak memikirkan skema-skema yang perlu dilakukan untuk keoptimalan performa dari perkebunan kita ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa dapat ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.